Ada satu hal yang diam-diam dilakukan banyak orang sukses, tapi jarang dibicarakan. Mereka belajar duduk diam. Ya, diam. Bernapas. Berhenti sebentar. Meditasi mindfulness. Bukan karena mereka spiritual, bukan karena mereka punya banyak waktu, tapi karena mereka sadar. Pikiran yang lelah sering menciptakan keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah itulah bisa mengubah arah hidup. So, kalau kamu sering overthinking, emosi cepat naik, atau merasa ramai dalam pikiran kamu, tonton video ini sampai selesai. Karena ada yang menarik di video ini yang selama ini sedang kamu cari. Oke? Kalau kamu seorang profesional, pengusaha, atau sering memikul banyak tanggung jawab, aku tahu rasanya tidak mudah. Karena kadang semua orang bergantung pada kamu. Tapi siapa yang benar-benar paham apa yang sedang kamu rasakan di dalam diri kamu sendiri? Nah, disinilah banyak orang salah paham tentang mindfulness. Banyak yang mengira mindfulness itu mengosongkan pikiran. Padahal bukan. So, kalau kamu sering bilang, "Kok saya nggak bisa meditasi, pikiran saya ramai." Aku malah ingin bilang, good. Itu justru awalnya. Karena mindfulness bukan tentang membuat pikiran hilang, tapi belajar melihat pikiran tanpa tenggelam di dalamnya. Bayangkan segelas air keruh. Kalau terus diguncang, apa yang terjadi? Airnya semakin tidak jelas. Kita sulit melihat ke dalam. Benar nggak? Bayangkan segelas air keruh. Kalau terus diguncang, apa yang terjadi? Airnya semakin tidak jelas. Kita sulit melihat ke dalam. Benar nggak? Tapi saat gelas itu perlahan diletakkan, diam, tenang, tidak diguncang terus, air yang tadinya keruh perlahan mengendap. Airnya mulai jernih. Betul? Begitu juga pikiran kita. Kadang masalah hidup tidak berubah. Tapi saat pikiran mulai tenang, kita mulai melihat dengan berbeda. Yang tadinya terasa buntu, ternyata ada jalan. Yang tadinya terasa besar, ternyata bisa dihadapi. Yang tadinya bikin panik, ternyata tidak semenakutkan itu. Mindfulness bukan pelarian. Mindfulness adalah keberanian untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Sekarang, aku ingin bertanya sesuatu. Berapa banyak keputusan buruk yang sebenarnya lahir saat kita sedang lelah, saat emosi, saat panik, saat takut? Kadang kita kirim pesan WhatsApp yang akhirnya kita sesali. Kadang kita marah ke pasangan padahal sebenarnya cuma capek. Kadang kita ambil keputusan bisnis karena takut kehilangan. Kadang kita bilang iya padahal hati kita ingin bilang tidak. Dan anehnya, satu keputusan kecil kadang mengubah arah hidup kita. Karena itulah orang sukses sering menjaga pikirannya, bukan cuma jadwalnya. Karena mereka tahu, pikiran yang lelah sering menghasilkan keputusan yang mahal, sangat-sangat mahal. Leader yang emosinya tidak stabil, timnya ikut lelah. Pengusaha yang pikirannya penuh, sering sulit melihat peluang. Orang tua yang emosinya penuh tanpa sadar melukai anaknya. Pasangan yang pikirannya rame, sulit benar-benar hadir. So, kadang bukan karena kita orang jahat. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena isi kepala kita terlalu ramai. Sekarang, saya mau jelaskan dengan sangat sederhana. Tubuh kita punya sistem alarm. Kalau terlalu banyak tekanan, otak kita masuk ke mode bertahan hidup. Semua terasa ancaman. Sedikit masalah terasa besar. Sedikit tekanan langsung panik. Sedikit kritik langsung sakit hati. Lalu tanpa sadar, kita bereaksi terlalu cepat. Padahal reaksi cepat belum tentu keputusan terbaik. Mindfulness membantu kita memberikan jarak kecil, sangat kecil. Tapi sangat penting. Sebelum marah, ada jeda. Sebelum panik,
ada ruang. Sebelum bereaksi, ada kesadaran. Oh, aku sedang capek. Oh, aku sedang takut. Oh, aku sedang overthinking. Dan kesadaran seperti itulah memang kecil, tapi sering mengubah semuanya. Karena hidup seringkali yang membuat hidup terasa semakin rumit bukan masalah besar, tapi keputusan kecil yang kita buat saat hati sedang penuh dan pikiran tidak jernih. Menariknya, mindfulness ini bukan sesuatu yang asing, bukan tren baru. Banyak CEO, leader dunia, atlet profesional dengan tekanan tinggi menggunakan mindfulness. Kenapa? Karena mereka sadar performa mental sama pentingnya dengan kerja keras. Bukan soal terlihat spiritual, tapi menjaga kejernihan, menjaga fokus, menjaga emosi, menjaga kualitas keputusan. Karena apa gunanya sibuk kalau kehilangan arah? Apa gunanya berhasil kalau batin tidak pernah benar-benar tenang? Dan percaya atau tidak, kadang yang kita butuhkan bukan strategi baru, bukan kerja lebih keras, tapi duduk sebentar, sadar akan napas, dan mendengar diri sendiri lagi. Bisa jadi yang kamu butuhkan hari ini bukan memaksa dirimu lebih kuat, tapi memberi dirimu ruang untuk berhenti sebentar, untuk jujur, untuk bertanya, aku sebenarnya sedang kenapa? Aku capek atau kehilangan arah? Aku sibuk atau sedang lari dari sesuatu? Kadang solusi hidup itu bukan muncul saat kita sibuk terus, tapi saat kita berhenti sebentar dan mulai tenang. Sekarang, kalau kamu mau, izinkan aku menemani kamu sebentar. Tarik napas pelan, lalu hembuskan. Ulangi lagi, tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Sekarang, tidak perlu memikirkan semuanya dulu. Cukup hadir. Sadari napas kamu, sadari tubuh kamu, dan sadari sekarang. Tidak perlu memikirkan semuanya dulu. Cukup hadir. Sadari napas kamu, sadari tubuh kamu, dan sadari kamu masih di sini, masih bertahan. Untuk beberapa detik ini, kamu tidak harus sempurna. Cukup hadir di sini dan saat ini. Oke, sahabat sekalian. Sebelum video ini selesai, aku ingin bicara sesuatu khusus untuk kamu. Mungkin akhir-akhir ini kamu capek, bukan capek badan saja, tapi capek di dalam diri kamu. Banyak yang dipikirkan, banyak yang dipendam, tetapi terlihat kuat. Padahal sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik aja. Kalau itu kamu, aku cuma ingin bilang satu hal. Kamu tidak harus terus kuat setiap saat. Kadang hal paling bijak yang bisa kita lakukan adalah bukan memaksa diri terus maju, tapi berhenti sebentar, sadar pada napas, dan bertanya kepada diri sendiri, aku sebenarnya sedang kenapa? Apa yang sebenarnya sedang aku butuhkan? Karena seringkali kejernihan hidup bukan datang saat kita memaksa, tapi saat kita memberi ruang untuk benar-benar hadir. Itulah mindfulness. Bukan pelarian, tapi keberanian untuk kembali mendengar diri sendiri. So, kalau video ini terasa dekat dengan hidup kamu, coba tulis di komentar. Saya ingin hidup lebih jernih. Dan kalau terasa membantu kamu, boleh subscribe dan share ke seseorang yang sedang banyak pikiran. Atau simpan video ini. Oke? Untuk hari-hari ketika kepala kamu terasa lebih ramai. Dan kalau kamu ingin belajar mindfulness, saya akan dengan senang hati menemani kamu. So, sampai ketemu di video berikutnya. Salam penuh kesadaran.